Dampak larangan mudik tanggal 6 hingga 17 Mei tahun ini terjadi di sejumlah daerah. Masyarakat nampak mulai bepergian jauh sebelum masa pelarangan mudik berlangsung. Dalam program Sapa Malam, Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas Polri, Kombes Rudi Antariksawan, mengatakan pihaknya sudah mengawasi pergerakan warga yang curi start mudik sebelum pelarangan 6 Mei. Dan sebelum itu tentunya kepolisian sudah mengantisipasi semenjak diumumkan pada tanggal 26 Maret tentang peniadaan mudik dengan menggelar atau melakukan operasi keselamatan pada tanggal 12 sampai tanggal 25 April. Ini untuk mengantisipasi juga dan mengawasi, mengendalikan perjalanan masyarakat jarak jauh. Ya. Jadi kita melakukan pengawasan, pengendalian di perbatasan antar kota, antar kabupaten, kemudian di rest area. Memastikan bahwa perjalanan masyarakat dan saudara-saudara kita ini dalam keadaan sehat dengan melengkapi dokumen surat bebas COVID-19, baik itu swab, rapid test antigen, genos, ini akan dan sudah kita pemeriksaan, bahkan kita juga melakukan rapid test antigen. Ini sebelum tanggal 6 maksudnya Pak Rudi ya? Iya, sebelum tanggal 6 kita lakukan pengawasan itu. Karena perjalanan mereka ini kan ada kepentingan yang itu kepentingan mendesak kita. Tapi kalau kita jumpai ternyata mereka ini memang tujuannya mudik, ya kita himbau keras untuk kembali. Dan kalau tetap melanjutkan pun itu sudah jelas ada sanksinya di surat edaran Satgas nomor. Dalam rakor bersama Panglima TNI dan kementerian terkait, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan selama masa pelarangan ada lebih dari 300 titik disiapkan untuk menyekat pemudik. Kapolri mengatakan akan mengawasi kendaraan pribadi yang kerap digunakan sebagai travel gelap. Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan 17 juta orang memilih tetap mudik tahun ini. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta jadi tujuan pemudik terbesar di tahun ini. Di situ ada 27 juta orang yang akan mudik. Tetapi setelah ada pelarangan, mereka yang akan mudik itu turun menjadi 7% atau 17 juta, berkurang 10 juta. Tapi jumlah 17 juta ini banyak. Jadi ini rekornya adalah ke 3 tempat, yaitu ke Jawa Tengah 38%, ke Jawa Barat 22%, dan Jawa Timur 11%, Jogja 8%. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai rendahnya tingkat kerjasama pusat dan daerah jadi kelemahan pencegahan mudik tahun ini. Pemerintah pusat dan daerah, dalam arti daerah ini kalau kompak sebenarnya bisa. Artinya kita menerapkan PPKM mikro secara ketat gitu ya, nggak boleh semua jalan tutup. Tapi ini yang terjadi, nggak mungkin daerah mau menerapkan yang namanya PPKM mikro secara ketat atau menolak orang mudik. Nah itu yang terjadi, paling hanya penyekatan, paling himbauan, dan kalaupun mau isolasi juga kesulitan juga. Ini situasinya situasi mudik Idul Fitri di mana situasinya adalah silaturahmi, ada nilai kultural, nilai spiritual, nilai ekonomi, ya. Nggak mungkin itu kemudian daerah serta-merta menolak, mengusir-usir. Upaya untuk mensukseskan larangan mudik salah satunya dilakukan oleh Kepolisian Resort Temanggung. Petugas memberikan sosialisasi kepada pengguna jalan agar tidak melakukan mudik demi mencegah penyebaran COVID-19. Pelarangan mudik tahun ini kembali dipilih pemerintah untuk mencegah lonjakan penularan COVID-19 sesuai evaluasi lonjakan kasus positif harian di masa libur tahun lalu. Butuh kerjasama semua pihak antara masyarakat dan pemerintah agar pelaksanaan pelarangan mudik berjalan baik. Tim Liputan, Kompas TV.